Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Masih bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Materi ini berada di kelas 10 ya. Baiklah, untuk mengikuti pembelajaran ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk Anda yang belum subscribe, like, dan share video pada channel Pak Aher, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu, like dan di-share untuk rekan-rekan Anda semua ya, supaya video-video yang berada di channel Pak Aher lebih bermanfaat lagi. Baiklah, seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, ada beberapa pelaku kegiatan ekonomi ya. Yang pertama, rumah tangga keluarga, atau biasa disebut juga dengan rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Kemudian yang keempat, masyarakat luar negeri ya. Dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peranan tersendiri ya. Tetapi di antara mereka ini umumnya melakukan atau berinteraksi ya satu sama yang lainnya. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ya. Nah, rumah tangga keluarga ini merupakan unit ekonomi terkecil dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga ini biasanya terdiri dari satu keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak, dan anggota keluarga yang lain. Nah, peran rumah tangga keluarga dalam perekonomian yang pertama tentunya sebagai konsumen. Seperti apa? Tentunya sebagai konsumen adalah untuk melaksanakan kegiatannya berkonsumsi ya. Nah, yang kedua, perannya sebagai penyedia faktor produksi. Tentu dalam hal ini sebagai sumber dari tenaga kerja atau sumber daya manusia ya. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis ya dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Perlu Anda ketahui, dalam rumah tangga produsen itu dapat bedakan yang pertama berupa perusahaan milik negara ya. Kemudian yang kedua, perusahaan milik swasta. Ada juga perusahaan milik pribadi. Dan bisa juga dalam bentuk koperasi ya, itu rumah tangga produsen. Dalam rumah tangga produsen tentu mempunyai peranan ya, karena sebagai produsen dia akan menghasilkan suatu barang maupun jasa. Tentu sebagai produsen juga dia ini menggunakan faktor-faktor produksi untuk diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan produk barang dan jasa ya. Mari kita lihat bagaimana hubungan atau interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Sebagai rumah tangga keluarga memiliki pendapatan yang berasal dari rumah tangga produsen. Karena apa? Karena dia bekerja ya. Dengan bekerja dia mempunyai pendapatan. Lalu pendapatan tersebut untuk apa? Untuk dibelanjakan, untuk dikonsumsikan berupa barang dan jasa ya. Uang yang dibelanjakan tersebut ini akan dikonsumsikan untuk keperluan kehidupan sehari-harinya ya, kebutuhan pokok terutama ya. Kemudian sebagai pelaku ekonomi rumah tangga keluarga ini juga tentunya menawarkan faktor produksi untuk digunakan di rumah tangga produsen. Seperti apa? Minimal paling tidak berupa sumber daya manusia ya.
sebagai tenaga kerja. Kadang-kadang bisa juga berupa kepemilikan sumber daya alam, bisa juga dari modal ya. Jadi modal yang disertakan rumah tangga keluarga ini bisa menjadi sumber bagi rumah tangga produsen untuk dikelola ya. Jadi dana dari masyarakat melalui penggunaan faktor produksi yang nanti dipakai oleh rumah tangga produsen ini akan dikelola oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang dan jasa ya. Tentu dari apa yang dilakukan, apa yang diberikan faktor produksi dari rumah tangga keluarga ini, maka rumah tangga keluarga ini akan memperoleh penghasilan atau pendapatan ya. Kalau sebagai tenaga kerja tentunya memperoleh pendapatan berupa gaji atau upah. Kalau dari kepemilikan sumber daya alam, pendapatannya berupa sewa ya. Kemudian kalau dari sumber modal, pendapatannya itu berupa bunga ya, pendapatan bunga. Kemudian satu lagi dari skill, nah itu pendapatannya berupa profit ya, nah itu atau laba. Kemudian apa yang dilakukan rumah tangga produsen? Tentu yang tadi yang pertama menggunakan sumber daya faktor produksi ya, di mana faktor produksi ini untuk kemudian diolah di rumah tangga produsen sehingga rumah tangga produsen itu bisa menjual barang dan jasa ya. Dari hasil penjualan tersebut maka perusahaan akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang tersebut. Oke, itulah bagaimana hubungan antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 2, kalau pemerintah ini berperan sebagai produsen ya, yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Misalnya hasil dari minyak ini dikelola oleh Pertamina ya. Kemudian apalagi cabang produksi yang dikuasai oleh negara, misalnya listrik, ini dikelola oleh PLN. Jadi apa yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikelola oleh negara. Pemerintah juga melakukan konsumsi ya. Contohnya apa misalnya? Misalnya mencukupi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Misalnya pengadaan beras, gula, daging sapi, kacang kedelai dan sebagainya. Nanti untuk kebutuhan masyarakat ya. Membangun jalan dan sebagainya. Ini untuk apa? Untuk masyarakat juga ya. Untuk aktivitas masyarakat. Sarana-sarana publik yang dibangun pemerintah itu tentunya dibangun adalah untuk kepentingan masyarakat. Oke, pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, apa yang dilakukan? Tentunya kalau kaitannya dengan kegiatan ekonomi, ya tentu melalui kegiatan ekspor dan impor ya. Kegiatan ekspor dan impor ini tentu penting ya bagi kelangsungan perekonomian di suatu negara. Di Indonesia, kebutuhan barang apa yang tidak ada, maka diperlukan dari luar negeri. Sehingga diperlukanlah hubungan dengan masyarakat di luar negeri, dengan negara lain. Demikian juga negara lain. Negara lain tidak punya barang apa, membutuhkan Indonesia misalnya, membutuhkan dari Indonesia, maka Indonesia mengekspor ke negara tersebut. Itulah bagaimana hubungan interaksi antara negara kita dengan masyarakat luar negeri ya. Mari perhatikan bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi ya. Di sini ada 4 pelaku ekonomi tentunya. Yang pertama rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri ya. Kita lihat yang pertama, bagaimana interaksi perusahaan dan pemerintah ya, serta rumah tangga keluarga. Di sini perusahaan dan pemerintah mempekerjakan tenaga kerja ya yang berasal dari rumah tangga keluarga. Ini disebut sebagai rumah tangga keluarga itu menawarkan atau menyerahkan
faktor produksi berupa sumber daya manusia ya, untuk bisa bekerja di pemerintah maupun di perusahaan. Oke. Kemudian Anda bisa lihat alurnya ya, alurnya dari rumah tangga keluarga ke pemerintah dan dari rumah tangga keluarga ke perusahaan. Itu ada alur sumber daya manusia. Tentu tidak hanya sumber daya manusia saja ya, ada sumber daya alam, ada modal, dan ada skill di dalamnya. Yang berikutnya, itu ada alur pembayaran untuk sumber daya manusia berupa upah ya. Nah, jadi kalau misalnya rumah tangga tadi bekerja di atau digunakan di pemerintah, digunakan di perusahaan, maka pemerintah maupun perusahaan itu akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar berupa upah, berupa gaji ya, atau yang lainnya. Yang berikut, yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen ini akan digunakan ya, penghasilannya itu akan digunakan atau dibelanjakan ya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ya, sehingga perusahaan akan memperoleh pendapatan dari penjualan barang tersebut. Nah, sebagian dari pendapatan rumah tangga keluarga ini tentu akan digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pembayaran pajak ini akan membiayai pengeluaran pemerintah ya. Untuk apa? Ya, sebagian tadi untuk membayar sumber daya manusia berupa gaji ya, misalnya membayar pembelian barang dari perusahaan. Kemudian sebagian lagi pendapatan dari rumah tangga keluarga ini akan ditabung ya, ditabung di bank atau di lembaga keuangan ya, untuk masa depan tentunya. Kemudian dana yang disimpan di bank tersebut ini bisa dipinjamkan atau disalurkan kepada perusahaan ya. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai investasi untuk pembiayaan perusahaan ya. Selanjutnya, berikutnya lagi, misalnya di antara perusahaan-perusahaan tersebut ya, ini ada yang melakukan perdagangan secara internasional atau melakukan kerjasama internasional dengan masyarakat luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri, tentu melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan ekspor dan impor ya. Itulah sedikit tentang interaksi pelaku-pelaku ekonomi. Lalu berikut peran konsumen dan produsen. Yang pertama, peran konsumen yaitu sebagai pemakai barang dan jasa, membantu peredaran barang dan jasa, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Peran produsen itu penghasil barang dan jasa, meningkatkan produksi domestik bruto, memakai faktor produksi, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk, lalu mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, membayar harga barang faktor produksi ya, serta melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Oke, itulah materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Apabila Anda kurang jelas, silakan Anda ulangi video ini. Semoga Anda lebih jelas nantinya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.